Halo sobat semua, ini adalah smartphone terbaru dari Advan. Di akhir tahun 2025, brand lokal kembali meramaikan pasar smartphone Indonesia dengan menghadirkan Advan Maca 5G sebagai senjata terbarunya. Hadir dengan desain yang terlihat segar dan spesifikasi yang cukup menjanjikan di atas kertas, Advan Maca dibanderol di kisaran 2,9 jutaan. Harga ini jelas menarik perhatian, terutama di tengah persaingan ketat dengan brand global yang semakin agresif di segmen menengah. Brand pertama di Indonesia yang membenamkan chipset MediaTek Dimensity 7060 adalah Advan Maca. Chipset ini dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer, yang artinya sudah cukup matang dalam urusan efisiensi. Saat dipakai untuk kerja berat atau gaming, performanya bisa ngebut, sementara untuk pemakaian harian tetap hemat daya. Secara teknis, Dimensity 7060 mengandalkan inti prosesor Cortex A78 dengan kecepatan hingga 2,6 GHz. Kombinasi ini membuat aktivitas multitasking terasa lancar dan responsif. Menariknya lagi, Advan memilih GPU dari Imagination Technologies atau IMG. Keunggulan performa tersebut semakin terasa berkat penggunaan RAM LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1. Standar memori ini biasanya hanya ditemui di HP flagship. Di sektor layar, Advan Maca 5G juga tidak kalah menarik. HP ini sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi FHD+. Karakter khas AMOLED langsung terasa, terutama pada tampilan warna hitam yang pekat dan warna lain yang terlihat lebih hidup. Nonton video, main game, atau sekadar scrolling media sosial jelas terasa lebih memanjakan mata. Pengalaman visualnya semakin maksimal berkat dukungan refresh rate 120 Hz. Pergerakan layar terasa sangat mulus, baik saat berpindah menu, scrolling, maupun ketika bermain game yang mendukung frame rate tinggi. Dibandingkan layar 60 Hz atau 90 Hz, perbedaannya cukup terasa dalam pemakaian sehari-hari. Kehadiran fitur in-display fingerprint yang berarti sensor sidik jari sudah tertanam langsung di bawah layar, bukan di tombol samping seperti kebanyakan HP kelas menengah. Selain terlihat lebih modern, responsnya juga praktis untuk membuka kunci layar. Soal visibilitas, layarnya juga punya tingkat kecerahan hingga 1000 nits, sehingga tampilan tetap jelas dan nyaman dilihat meski digunakan di bawah sinar matahari langsung. Di tengah tren smartphone 5G yang cenderung makin tebal dan berat, Advan Maca justru hadir dengan pendekatan berbeda. HP ini punya ketebalan hanya 7,2 mm dengan bobot sekitar 173 gram, angka yang tergolong ringan untuk ponsel 5G saat ini. Dibandingkan banyak kompetitor yang bobotnya sudah mendekati 200 gram, selisihnya cukup terasa sejak pertama kali digenggam. Soal fitur pendukung, Advan Maca bisa dibilang cukup niat. HP ini sudah siap untuk kebutuhan masa depan berkat dukungan jaringan 5G dan Wi-Fi 6, yang membuat koneksi internet lebih kencang dan stabil, baik untuk streaming, gaming, maupun aktivitas online harian. Fitur penting yang hadir adalah NFC. Buat pengguna yang sering berurusan dengan transportasi umum atau pembayaran non-tunai, cek dan isi saldo e-money bisa dilakukan dengan cepat, cukup tempelkan kartu ke bodi HP. Sebagai pelengkap, Advan juga menyematkan infrared blaster di bagian atas bodi, fitur sederhana namun fungsional karena memungkinkan HP digunakan sebagai remote TV atau AC. Di sektor fotografi, Advan Maca dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX752, sensor yang dikenal punya karakter warna natural dan dynamic range yang cukup luas. Hasil fotonya mampu menangkap detail dengan baik saat kondisi cahaya terang maupun di situasi yang lebih minim cahaya. Kamera Advan Maca 5G sudah mendukung mode RAW untuk fotografi, fitur yang biasanya dicari oleh pengguna yang suka mengedit foto secara serius. Selain itu, perekaman videonya juga sudah bisa mencapai resolusi 2K dengan dukungan stabilisasi elektronik ACE yang tetap aktif. Buat kebutuhan dokumentasi harian sampai konten sederhana, kemampuan kamera ini terbilang solid di kelas harganya. Advan Maca 5G tidak memiliki kamera ultrawide tanpa opsi sudut pandang lebar, fleksibilitas memotret otomatis berkurang.
Kamera depan juga masih tergolong standar dengan resolusi 8 megapiksel. Hasil swafoto cenderung kurang tajam, terutama di kondisi cahaya rendah. Untuk kebutuhan dasar seperti video call masih aman, tetapi bagi yang sering selfie atau membuat konten, kualitasnya mungkin terasa kurang memuaskan. Tuh, si dia berarti. Sektor baterai memang jadi salah satu catatan untuk Advan Maca 5G. Kapasitas 5000 mAh yang dibawanya sebenarnya tidak bisa dibilang jelek. Namun, melihat tren smartphone di penghujung 2025, angka ini kini lebih terasa sebagai standar minimum, bukan lagi nilai jual utama. Untuk urusan pengisian daya, fast charging 33 watt yang ada di kotak penjualan kecepatannya juga masih tergolong wajar. Waktu isi ulang sekitar 70-75 menit memang bukan yang tercepat di kelasnya. Advan Maca 5G hadir dengan sistem operasi Android yang tampilannya bersih dan terasa ringan. Belum ada informasi resmi mengenai berapa kali HP ini akan menerima major update Android atau berapa lama security patch akan diberikan. Kesimpulan, Advan Maca 5G membuktikan bahwa brand lokal mampu menghadirkan ponsel 5G yang tampil premium di kelas harga terjangkau. Desain bodinya yang tipis dan elegan, layar AMOLED 120 Hz yang memanjakan mata, serta paket penjualan yang masih lengkap membuat HP ini terasa bernilai lebih dari harganya. Cocok untuk pengguna kasual, pelajar, atau pekerja kantoran yang butuh ponsel stylish untuk multimedia dan aktivitas harian. Ada beberapa kompromi yang perlu dicatat. Konfigurasi kamera yang kurang lengkap dan performa yang bukan ditujukan untuk hardcore gaming membuatnya kurang ideal bagi pengguna yang fokus ke fotografi atau gaming berat. Namun, jika kamu mencari ponsel 5G dengan tampilan menarik, fitur esensial lengkap, dan harga yang masuk akal, Advan Maca tetap menjadi pilihan yang layak untuk dibeli. Demikian informasi terkait smartphone Advan terbaru. Semoga bisa membantu Anda untuk mengetahui sebelum membelinya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di video selanjutnya.